Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya workshop seni budaya ini yang turut mendukung program unggulan gubernur dalam rangka melahirkan 100.000 entrepreneur milenial baru. Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat, terutama generasi budaya, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, khususnya potensi di bidang seni tari, untuk meningkatkan edukasi kepada generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Minangkabau. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat dilaksanakan secara profesional dan tentunya telah melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Peserta pun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana para peserta kali ini adalah para koreografer muda Sumatera Barat yang akan mengembangkan dan menjadikan tari tradisi dan budaya Minangkabau sebagai dasar untuk berkarya di tengah-tengah masyarakatnya. Ranah Minang memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi dengan landasan filosofi adai bersandi sara bersandi kita Allah. Mari kita jadikan tradisi yang dimiliki sebagai pijakan inspirasi untuk mengembangkan kreativitas, sebab budaya dan identitas kultural sangat penting dan merupakan modal yang sangat tinggi nilainya bagi kita ketika berkompetensi di dunia global. Mari sama-sama kita tetap selalu memajukan seni budaya di Sumatera Barat. Mari kita majukan kebudayaan Sumatera Barat agar tetap eksis dan berkembang, sehingga tetap terjaga kelestariannya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop tari tahun 2022 di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat pada hari ini Selasa 22 Maret tahun 2022 secara resmi kami nyatakan dibuka. Itulah tadi sebenarnya sambutan dari Bapak Kabarinas dalam rangka membuka kegiatan ini. Sedikit tambahan dari kami sebagai pelaksana kegiatan tahun 2022 ini, Dinas Kebudayaan melalui Kementerian Budaya itu melaksanakan 5 workshop. Kegiatan workshop ini dilakukan selain sebagai aktivasi kegiatan di Taman Budaya yang merupakan amanat dari dana alokasi khusus yang diterima oleh PT Taman Budaya. Kegiatan ini juga dalam rangka mencapai program unggulan gubernur. Seperti disampaikan tadi adalah gubernur mencanangkan selama periode kepemimpinan mereka bisa terwujud 100.000 entrepreneur baru di Sumatera Barat. Jadi entrepreneur baru itu tidak hanya berpikir entrepreneur itu hanya untuk seperti UMKM, tapi adalah entrepreneur baru yang bergerak di bidang seni dan budaya. Budaya kembali menghimbau kepada kawan-kawan ya yang ingin melanjutkan profesinya sebagai seorang koreografer
Jadi di sini kita himbau kembali, mudah-mudahan dari tahun ke tahun bisa Taman Budaya mengadakan event-event atau peluang-peluang atau berupa fasilitas bagi koreografer yang ada di Sumatera Barat. Jadi itu tujuannya. Ide itu kan abstrak ya, sesuatu yang muncul pada awal pikiran gitu. Pada awal pikiran saya ingin menggarap ini gitu, saya ingin menggarap tentang ini gitu. Nah itu gitu. Nah kemudian apa sih konsep gitu? Konsep itu abstraksi tapi memudahkan seseorang untuk berbicara pada orang lain gitu, untuk memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah misalnya kalau saya ingin bercerita tentang misalnya tentang Minang gitu, konsep apa yang kemudian ingin saya hadirkan di sana gitu. Ide saya ingin menghadirkan ide tentang Minangkabau gitu. Konsep turunan seperti apa yang akan saya hadirkan setelah itu gitu. Saya menghadirkan sampel nanti ke teman-teman gitu, bagaimana saya sendiri secara personal menurunkan ide ke konsep di sini ya. Perspektif ide itu kemudian diturunkan ke dalam sebuah ide dan gagasan, kemudian diturunkan ke dalam sebuah konsep gitu, dalam sebuah konsep tari gitu. Misalkan ya, saya tidak ingin menunjukkan gitu, teman-teman tentu lebih dulu tahu gitu, lebih dulu karena sudah menggarap banyak seni pertunjukan, tapi saya ingin menjelaskan lebih detail dari perspektif saya sendiri, apa yang saya pelajari dari apa yang saya lihat dari proses pendampingan ataupun proses penelitian saya gitu. Misalkan bagaimana saya menurunkan ide gitu. Nah ini satu sampel yang saya berikan kepada teman-teman. Misalkan di tahap awal gitu, saya ingin menghadirkan koreografi tentang tatanan nilai hidup masyarakat Minangkabau masa kini gitu. Itu misalnya ide saya ingin menghadirkan satu koreografi tentang tatanan hidup dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau hari ini gitu. Nah kemudian saya akan menurunkannya menjadi beberapa bagian. Misalkan, yang pertama, perubahan pola merantau gitu. Ada perubahan pola merantau yang terjadi di Minangkabau misalnya gitu. Lalu saya menurunkannya lagi ke sebelahnya gitu. Mana yang akan saya pilih gitu? Ada bagian kedua gitu. Misalkan di sisi kanan, sisi kiri ada setelah saya ingin menggambarkan ide tentang koreografi mengenai tatanan dan pola hidup masyarakat Minangkabau, lalu saya dipilih untuk kemudian muncul pecahan-pecahan ide lain gitu dari pikiran saya gitu. Misalkan saya ingin menghadirkan pola merantau. Nah, lalu saya menurunkannya lagi gitu. Nah ini sebenarnya prosedur yang saya dan teman-teman terapkan ya dalam ini kemarin nih, dalam Bisten Peret kemarin gitu, dalam program Bisten Peret kemarin yang diselenggarakan Jakarta. Jadi kita berupaya menurunkan ide dan konsep itu, mengkreatnya menjadi gagasan yang utuh gitu, gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, yang tidak asal mengambang saja gitu. Saya ingin menghadirkan pola perubahan hidup masyarakat Minangkabau, tapi pada dasarnya ide dan gagasan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan turunannya gitu. Jadi kami berupaya menurunkannya lagi menjadi ide, menjadi konsep yang utuh gitu. Prosedur ini yang mungkin akan memudahkan teman-teman ya. Ini hanya sekedar tawaran gitu, yang memudahkan teman-teman mempertanggungjawabkan sebuah ide dan gagasan itu menjadi sebuah konsep pertunjukan gitu. Jadi ketika ide awal itu diturunkan, di bagian bawahnya itu dia sudah ada landasan gitu, sudah kelihatan gitu. Ide itu diturunkan, kemudian dikristalisasi menjadi satu gagasan yang jelas, yang kemudian bisa kita belah-belah ini untuk pekerjaan lainnya gitu. Jadi jika di tahap pertama saja gitu, ia belum menjadi konsep gitu, dia hanya baru sebatas ide gitu. Tapi di bawah gitu, dia sudah bisa digarap menjadi sebuah konsep pertunjukan. Nah ini menjadi landasan utama bagi saya untuk memberikan penekanan kepada teman-teman koreografer ataupun penari bahwa prosedur penurunan ide menjadi konsep pertunjukan ini adalah penting guna untuk yang pertama itu untuk diri mereka sendiri sebagai koreografer, kedua juga untuk
pertanggungjawaban mereka kepada publik, bahwasanya mereka menggarap sebuah pertunjukan itu tidak hanya dalam situasi atau kondisi yang kosong saja gitu. Mereka membawa ide dan menjadi konsep mengenai sesuatu gitu, mengenai hal-hal yang membuat mereka harus menceritakan itu dalam sebuah tari. Nah, di sana penting menurut saya gitu, saya memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih seorang koreografer, ya banyak koreografer sebenarnya ya, mulai dari koreografer yang dulu gitu, semisal Huri Hadam, Gusmiati Suit, bagaimana sih mereka menurunkan ide mereka menjadi konsep pertunjukan. Jadi tidak hanya dalam situasi yang kosong saja gitu. Dia tidak mengada-ada saja ketika dia menghadirkan sebuah pertunjukan. Ada muatan-muatan yang dibawa oleh si koreografer tersebut gitu dalam pertunjukan tari mereka gitu. Dan itu mesti bisa ia jelaskan. Ya pertama ia tuliskan menurut saya gitu dalam sebuah catatan untuk dirinya sendiri, kemudian bisa ia jelaskan kepada publik, ini loh ide penghadiran tari saya gitu, sampai ini loh konsep yang ingin saya tunjukkan kepada masyarakat gitu, atau penonton di dalam pertunjukan tari saya gitu. Pada dasarnya ya teater tetap ada naskah gitu, meskipun teater sekarang tidak, kebanyakan teater tubuh tidak menggunakan naskah gitu, hampir mirip dengan tari gitu. Tapi itulah saya berpikir dari perspektif saya bahwa guna seorang koreografer penting untuk menurunkan ide gagasan yang belum konsep itu seperti itu gitu, untuk memudahkan, yang pertama itu untuk memudahkan dia sendiri berproses. Saya ingin bertanya kepada Bapak Esa, bagaimana mengambil sebuah karya tari dalam sastra Minangkabau kita sekarang. Pengalaman Abang ya Bang ya, pengalaman Abang. Hal yang pertama dia lakukan itu adalah menyaring bagian terpenting dari kaba tersebut gitu. Misalnya, tapi sebenarnya dalam sebuah bentuk karya sastra lisan Minangkabau tidak hanya satu unsur saja ya, tidak hanya satu intisari cerita saja yang hadir. Misalkan saya sebenarnya juga menggarap dalam karya sastra misalnya gitu. Saya menggarap kaba-kaba Minang gitu, kaba-kaba Minang gitu. Nah, saya di sana tidak hanya menemukan proses apa saja gitu, tidak hanya menemukan satu inti cerita saja gitu, tapi sebenarnya saya bisa mengambil banyak bagian dari cerita yang ada di sana gitu. Misalkan cerita Rambu Pamenan gitu, bagaimana dia ya ada proses kepatuhan pada orang tua, itu salah satunya gitu. Yang lainnya misalnya ada proses petualangan di sana, itu salah satu yang lain gitu. Jadi dari satu karya sastra Minang itu gitu, dari satu cerita karya Minang itu kita bisa mengambil bagian-bagian kecil dari semua yang ada di sana gitu. Jadi tidak mesti kita menghadirkan cerita itu secara utuh. Kita berkenalan dulu gitu. Maksudnya gini, mungkin kita ada beberapa yang sudah kenal ya, tapi ada juga yang kita mungkin baru pertama bertemu. Saya mau kita saling mengenal sehingga kita bisa berbicara atau membahas persoalan ini dengan intens. Ketika ada bunyi alarm, bunyi apa itu tadi? Sirine atau apa? Itu harus ganti ke orang yang lainnya. Perkenalkan diri Anda, ya, siapa Anda melalui gerak.
Persoalan tari bukan hanya persoalan how people move, bagaimana orang bergerak, bukan hanya itu, tapi what move them, apa yang menggerakkan orang itu sehingga dia melakukan gerakan itu yang paling penting. Nah, kalau kita bicara gagasan, kita mulai dari situ dulu. Kalau kita sudah memahami itu, kita bisa bikin karya yang kata orang bisa bersaing lah, katanya punya sesuatu lah di dalam karyanya gitu. Oke, sampai di sini kita bisa sepakat? Sepakat ya. Oke. Kemudian saya mau ini, karena di sini kita bicara gagasan, sekaligus kita bicara tentang seperti yang disampaikan oleh Bapak sambutannya tadi, Kepala Taman Budaya, bahwa bagaimana koreografer ini juga mampu dia masuk ke dunia industri yang berhubungan dengan tari itu sendiri. Jadi kita jadi koreografer sekaligus kita mampu membawa karya kita ini bersaing gitu dan menghasilkan, kan keinginan kita seperti itu, ya enggak? Ya kan? Nah, kalau itu yang mau kita bahas, lebih baik kita melakukan ini. Jadi saya sekaligus ya bicara gagasan dan sekaligus juga bicara tentang bagaimana kita menciptakan karya-karya yang mampu nanti kita jual. Nah, untuk ini ada satu contoh yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Ya, yang ini akan saya putarkan videonya. Mungkin Anda sudah pernah menonton, pasti sudah. Di dalam mata kuliah saya juga pernah, kalau bagi yang kuliah saya menampilkan video ini. Ya, jadi ada sebuah karya tari yang punya itu Eko Supriyanto. Ya, memang harus saya tampilkan gitu, nggak bisa tidak, karena itu salah satu contoh karya yang dimana karya tersebut bisa dia jual, kemudian dia pentaskan di puluhan negara, menghasilkan miliaran uang, ya dolar, kemudian juga menghidupi penarinya yang dulu dari kampung Jailolo itu, sekarang sudah banyak yang kuliah di Surakarta, kemudian sekarang sudah banyak yang jadi sarjana juga gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa ini mewakili salah satu contoh karya-karya yang bisa kita menjadi referensi gitu, walaupun mungkin ada karya-karya lainnya. Hal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, terutama koreografer muda, yaitu kurangnya kesadaran ataupun wacana untuk mau mengembangkan dirinya gitu. Maksudnya kita menari itu kan bukan hanya sekedar bergerak kemudian menampilkan apa yang ada, tapi di balik itu ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, ada pemikiran-pemikiran, ada risetnya di situ, dan ada proses yang panjang yang harus kita lalui. Nah, melalui workshop ini harapannya adalah koreografer muda ini mau mengembangkan dirinya ke arah sana, mau untuk berbuat sesuatu sehingga hasilnya nanti dapat mereka manfaatkan juga gitu. Yang namanya proses koreografi tentu bukanlah proses yang singkat dan instan. Tari seperti apa yang bisa kita jual atau yang bisa kita masukkan ke dunia industri. Nah, itu yang perlu dipahami oleh peserta sekalian. Nah, makanya itu diberikan metode-metode pemilihan-pemilihan, kemudian bagaimana caranya mengelaborasi ide-idenya sehingga ide-ide itu nanti menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan ke hal yang lebih luas lagi. Dunia tari sendiri tentu saja bukan hanya dunia tari ya, maupun dunia lainnya. Dunia tari sendiri tentu saja
dia pasti bisa punya peluang ke hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Sudah pasti banyak sekali seniman-seniman yang menggantungkan hidupnya ke dunia tari ini sendiri gitu. Dalam workshop kali ini diharapkan karya-karya yang akan dibuat itulah karya-karya yang mampu dijual di level yang lebih tinggi itu, yang lebih luas, dan mereka mampu bersaing secara internasional dengan karya-karyanya. Lakukan sesuatu yang sederhana tetapi kaya, ya, bukan dari ide dengan politik besar gitu, tapi dalam karyanya nggak ada apa-apanya gitu, hanya lompat sana lompat sini gitu. Ngerti nggak? Nah, berangkat dari sesuatu yang sederhana tapi hasilnya bisa kaya. Nah, kemudian choreography is about idea, not about design and technique. Koreografi itu tentang gagasan, bukan tentang desain dan teknik. Tapi inti dari itu adalah gagasan. Nah, itu terus saya pegang sampai sekarang, prinsip itu. Kalau kita bicara tentang tari dan seni, dia berkembang terus. Mungkin hari tahun 1960, tari adalah gerak yang rimis dan indah, ya. Sekarang tari apa gitu? Ini beda lagi. Dia terus berkembang. Kill your teacher, but before that got the knowledge. Artinya, setelah kita belajar dengan guru itu, kita tidak menjadi guru itu. Jadilah diri kita sendiri. Paham nggak? Jadi kalau Anda menjadi guru itu, Anda tidak akan pernah lebih baik jadi dari guru itu. Tapi ketika Anda menjadi diri Anda sendiri, Anda akan bisa berkembang, melejit, dan menemukan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jangan jadi budak musik. Ada nggak yang jadi budak musik di sini? Banyak ya. Banyak ya. Nah, jadi antara tari dan musik itu seperti conversation, seperti percakapan. Jadi kita saling menjadi partner, bukan kita dikendalikan atau sebaliknya. Kesimpulannya adalah untuk menjadi koreografer yang baik gampang apa susah? Hah? Ya. Bisa dibilang susah kalau kita bicara proses. Bisa dibilang gampang kalau kita mau melakukannya memang dengan niat yang tulus. Tapi kan kadang-kadang kita berpikir bahwa nggak usah jadi koreografer gitu kan, hidupnya udah susah gitu kan. Itu plan loh kita. Karena kata Lin Heming juga di sini, dia juga bilang di sini ya, tapi nggak ada saya catat ya. Dia bilang gini, koreografer itu adalah orang yang suka mencari-cari masalah, lalu dia juga menyelesaikannya sendiri. Setiap koreografer itu punya style, punya gaya, ya. Ada 40 teman-teman semua di sini, berarti akan ada 40 gaya yang akan lahir. Tetapi tahap-tahapnya ketika pernah menjadi penari Bu Sherly, penari saya, penari siapa saja, tentu secara otomatis akan ada style itu. Tetapi apa yang sudah pernah dilakukan oleh seniman sebelumnya, koreografer sebelumnya, itu adalah semacam cambuk, semacam sebuah langkah untuk melompat kepada tempat yang lain, gitu, ya. Dan mungkin sekarang lompatannya hanya berada di depan saya, mungkin beberapa tahun ke depan sudah jauh sampai ke pinggir laut misalnya. Sehingga akan muncullah Anda dengan gaya kelautan itu. Semua boleh, asal ada gagasan yang tepat, asal ada ide yang pas, asal ada nilai-nilai yang perlu kita sampaikan di situ. Ada efek lain terhadap persoalan yang dibutuhkan pemerintah. Kalau saya pasarnya pasar itu. Mencipta bersama masyarakat, itu yang saya cari selama ini. Bagaimana masyarakat juga terlibat dalam peristiwa kesenian itu, bagaimana masyarakat juga terlibat dalam karya-karya saya. Ini bukan lagi sebagai sebuah dasar dalam sebuah penciptaan tari, tapi ini sudah lanjutan sebenarnya dari seorang koreografer, bagaimana menjadikan sebuah karya tari itu tidak hanya berbasiskan gerak saja, tetapi banyak media-media lain yang mungkin bisa dipergunakan untuk dikolaborasikan dalam sebuah pertunjukan karya tari. Peserta workshop ini kita arahkan bagaimana mereka lebih respon terhadap ruang, ya, baik itu ruang tempat pertunjukan, ruang publik maupun ruang tempat mereka melakukan gerakan dan
melakukan pertunjukan, karena tidak hanya lagi panggung tempat mereka pertunjukan, tapi banyak ruang-ruang lain yang bisa mereka apresiasi untuk dijadikan tempat pertunjukan. Lokalitas itu yang paling penting menurut saya hari ini, menjadi sebuah gagasan dan bagaimana mereka kembali ke tempat mereka. Jadi tidak berharap mereka harus tampil di taman budaya, di dalam gedung, di sebuah panggung yang megah, tidak seperti itu, tapi bagaimana titik-titik kebudayaan di kampung-kampung mereka itu menjadi tempat pertunjukan dan menjadikan itu adalah sebuah peristiwa kesenian dan sekaligus sebuah pertunjukan yang layak diapresiasi oleh masyarakatnya sendiri dulu, yang paling penting. Jadi itu, kita punya kebudayaan, kita punya nilai, kita punya norma yang perlu kita persiapkan dalam kekaryaan. Nah, jadi riset-riset itu juga boleh dilakukan. Langkah-langkah itu boleh dilakukan. Libatkan masyarakat, libatkan seniman tradisi, libatkan orang-orang yang betul-betul ingin bekerja dengan kita. Idenya berangkat dari seorang wanita tua, janda, tidak beranak. Kemudian kami tarik kesimpulan menjadi sebuah gagasan bahwasanya ini akan membicarakan tentang proses alih wahana, mengadaptasi sebuah cerita ke tubuh tari. Nah, kemudian kita kerucut menjadi sebuah konsep di mana nantinya ada voice record story kehidupan sosok wanita ini yang akan dijadikan sebagai sumber rangsangan dalam bergerak. Di sini kan kami ada perempuan dan laki-laki, penari perempuan dan laki-laki. Jadi bagaimana caranya supaya kami bisa terlibat semuanya di sini. Nah, kebetulan saya sebagai koreografer, jadi saya di sini tidak ikut menari. Kemudian ada observasinya juga. Jadi dari sini kami mencoba menyimpulkan bahwasanya semuanya harus menari, dan kemudian untuk menyatukan konsep, jadi konsepnya lebih dikerucutkan menjadi respon tubuh penari dari hasil voice record beliau tersebut. Ini kami ada ber-7 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Ke-7 ini berbeda-beda konsep. Jadi kami sudah sepakat untuk mengerucutkan konsep ini, jadi yang diangkat ya emang si gulung, si batu itu. Bagian satu itu menggambarkan perempuan-perempuan Minangkabau, seperti perempuan Minangkabau yang di pape rumah nanggadang, yang tegasnya, yang lemah lembut seperti itu, tapi digambarkan dengan sebuah dendang. Nanti saya sendiri yang akan berdendang, akan yang turun tangan sebagai yang terpilih sebagai koreografer seperti itu. Kami berbeda-beda ilmu akademis di yang 7 orang, dan itu sebagai tanggung jawab seorang koreografer bagaimana menyampaikan teknik-teknik kawan-kawan. Dan walaupun tidak sama, mendekati teknik yang telah kami dapati dan mereka juga dapati.
Dan saya secara pribadi sebagai narasumber juga mengucapkan terima kasih banyak atas ide untuk melaksanakan kegiatan ini, dan juga atas waktu yang telah disiapkan untuk kami semuanya, dan serta kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai narasumber dan Esa Sertaseri. Tentunya ini tak lepas dari bagaimana kita mewariskan dan melestarikan kebudayaan dan kesenian itu. Dan saya sangat bersyukur, mudah-mudahan hal ini terus berlanjut dan terus ada generasi-generasi muda Sumatera Barat yang muncul dari seluruh kabupaten kota untuk bisa terus melestarikan kebudayaan dan terus mengembangkan kesenian-kesenian khususnya di bidang seni tari ini. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Laura tadi, bahwa follow up dari workshop ini kita berharap kawan-kawan tidak berhenti di sini, tetapi terus mengembangkan kreativitas di tempat masing-masing, terutama sekali bagi kawan-kawan yang berasal dari daerah. Mohon bantuannya untuk ikut
ikut aktifkan kesenian di nagari masing-masing. Di itu makanya mengapa kami berusaha memilih kawan-kawan dari daerah tujuannya seperti itu. Jadi 40 orang yang hadir hari ini diharapkan bisa juga memberikan masukan seperti kata Ibu tadi. Jangan ada yang disuruh-suruhkan. Jadi kalau kita punya ilmu walaupun sedikit, tolong dibagi. Harapan kita dari peserta workshop ini terus berkarya dan nantinya kita berikan peluang di Pekan Kebudayaan Daerah. Atas nama UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan bahwa workshop tari yang telah dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 Maret 2022 dengan mengucapkan hamdalah ditutup. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Safrini. Saya berasal dari Dinas Kota Parangpanjang, koreografer asal isi Parangpanjang. Saya mengikuti workshop tari sangat bermanfaat bagi saya pribadi karena dari segi keilmuan, dari segi narasumber sangat luar biasa. Hal-hal yang tidak dapat di akademis saya dapatkan di workshop tari di Taman Budaya Padang, Sumatera Barat. Harapan saya sebagai seniman Sumatera Barat adalah memberikan wadah kepada kami, khususnya saya sendiri, untuk memberikan pelajaran seniman tari, pelajaran tentang akademis tari di Sumatera Barat dan melahirkan bibit-bibit seniman-seniman berikutnya. Hura! Perkenalkan, nama saya Aditya Warman, saya berasal dari Kota Pariaman. Kesan dan pesan saya terhadap acara ini, workshop tari pada kegiatan event tahunan kebudayaan Sumatera Barat, sangat berkesan bagi saya atau bagi kami semua yang telah mendapatkan berkesempatan untuk ikut dalam event ini. Mungkin banyak ilmu yang kami dapatkan, banyak inspirasi dan pengalaman-pengalaman baru terhadap kami, khususnya saya sebagai koreografer, calon koreografer muda Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, berasal dari Kota Padang. Kesan saya dalam mengikuti workshop tari yang diselenggarakan oleh UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, itu kesannya saya sangat bangga dan sangat senang karena banyak ilmu-ilmu yang telah didapatkan, mungkin dari ide gagasan maupun struktur garapan maupun tipe-tipe, mungkin banyak ilmu yang saya pelajari sebelumnya tidak didapatkan di workshop ini. Mungkin saya mau mengimplementasikannya ke dalam bentuk saya berkarya nanti. Saya Lovia Triliani, merupakan perwakilan dari komunitas Lab Art Project yang bertepatan di Nagari Lasi, Canduang, Kabupaten Agam. Untuk mengikuti kegiatan workshop tari pada beberapa hari yang sudah kita lalui, tentunya saya sangat memiliki kesan yang sangat amat luar biasa untuk kegiatan ini. Tentunya bagi seniman-seniman muda yang untuk dapat berkembang lebih baik lagi di bidang seni tari, khususnya Minangkabau. Untuk harapan tentunya saya sebagai seniman atau koreografer memiliki keinginan yang sangat luar biasa di bidang seni tari untuk dapat memberikan tentunya bagi diri saya sendiri, kemudian untuk komunitas ini dapat berkembang lagi, dapat memberikan karya-karya yang luar biasa nantinya mungkin dari segi budaya dan seninya.